Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengelola keuangan, baik yang di daerah maupun juga di instansi vertikal kementerian lembaga. Baik Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini sebelum konferensi pers untuk triwulan 3, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini kita semua dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri tahun anggaran 2023 ini dengan baik, dengan kinerja yang baik juga capaiannya. Bapak Ibu sekalian, realisasi kami akan menyampaikan realisasi APBN, bagaimana kinerja APBN di KPPN Kota Bumi sampai dengan 30 September 2023 atau triwulan 3. Dapat saya sampaikan bahwa secara umum kinerja APBN di KPPN Kota Bumi yang meliputi 5 kabupaten, jadi dari Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji, menunjukkan tren yang sangat positif, dan capaian realisasi KPPN Kota Bumi termasuk salah satu KPPN yang tertinggi untuk wilayah Sumatera. Jadi saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama, dukungan, dan sinerginya. Belanja negara sampai dengan 30 September tumbuh 5,2%, artinya realisasi lebih tinggi 5,2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Realisasi belanja negara mencapai 4,54 triliun atau 77,18% dari total alokasi anggaran. Pertumbuhan belanja negara ini ditopang oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 22,24% dan belanja transfer ke daerah sebesar 3%. Jadi keduanya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kemudian untuk realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 603,76 miliar atau 73,77% dari alokasi pagu 818,44 miliar. Sedangkan realisasi TKD telah realisasi mencapai 3,94 triliun atau 77,73% dari alokasi pagu sebesar 5,06 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh belanja pegawai 52,88% atau secara rupiah realisasinya 319,25 miliar. Karena belanja pegawai ini juga mendominasi sekitar 51% dari total alokasi pagu. Kinerja tertinggi dari kementerian lembaga itu ada di Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari 5 satker secara akumulasi mencapai secara rupiah 191,18 miliar. Sedangkan untuk serapan tertinggi itu ada di BPS, Badan Statistik, dengan penyerapan telah mencapai 79,71%, ini dari 5 satker di masing-masing kabupaten. Kemudian untuk realisasi DAU, ini juga porsi terbesar dari TKD sudah terrealisasi 2,477 triliun atau 62,89%. Kabupaten Lampung Utara ini merupakan kabupaten dengan realisasi tertinggi 1,09 triliun. Adapun untuk kinerja tertinggi itu dicapai oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 82,24%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, realisasi APBN sampai dengan 30 September 2023 secara lebih detail, belanja pegawai ini tumbuh 1,73% atau realisasi mencapai 76,62%. Kemudian belanja barang juga telah mencapai 72,12% dan pertumbuhannya cukup tinggi 71,50% atau 269,4 miliar dibandingkan tahun lalu itu 157,1 miliar. Nah, secara alokasi anggaran memang ada penambahan terkait dengan tahapan pemilu, jadi terutama penambahan itu ada di 5 satker KPU.
Kemudian belanja modal ini secara realisasi mengalami kontraksi 34,41%, walaupun secara kinerja itu mengalami kenaikan dari 47,30 menjadi 53,54%. Hal ini karena alokasi anggaran di tahun 2023 untuk belanja modal mengalami sedikit penurunan. Kemudian transfer ke daerah untuk bagi hasil, dana bagi hasil ini mengalami kontraksi juga 37,08%. Kemudian dana desa, jadi dari transfer ke daerah ini dana desa dan DBH mengalami kontraksi. Dana desa mengalami kontraksi 3,29%, yang lainnya mengalami pertumbuhan, sehingga secara akumulasi tadi dana transfer ke daerah tumbuh 3%. Dana alokasi umum ini juga mengalami pertumbuhan walaupun tipis 2,55% dan telah terrealisasi 81,95%. Secara kinerja sedikit menurun dibandingkan dengan tahun lalu yang sudah mencapai 83,33%, karena sampai dengan September itu masih ada beberapa alokasi DAU untuk spesifik grant atau yang sudah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum. Itu masih ada 2 atau 3 Pemda yang belum merealisasikan. Namun kalau kita ukur sampai dengan hari ini, sebelum tanggal 20 kemarin sudah terrealisasi semua. Kemudian untuk DAK fisik sudah terrealisasi 61,48% atau tumbuh 5,32%. Hal ini menarik, walaupun APBN atau alokasi anggarannya turun dari 561 ke 366 miliar, tetapi kinerjanya naik sangat signifikan. Tahun lalu mencapai 38%, tahun ini sudah mencapai 61%, sehingga termasuk menyumbang pertumbuhan 5,32%. DAK non fisik ini juga mengalami pertumbuhan, termasuk juga peningkatan kinerja, tumbuh 17,58%. Kemudian kinerjanya tahun lalu 64%, sekarang sudah terrealisasi 74%. Hal ini terutama didorong oleh perubahan mekanisme dana BOS yang tahun lalu itu 3 tahap, yang tahun ini menjadi 2 tahap. Untuk insentif fiskal sampai dengan 30 September belum ada realisasi, namun demikian kalau sampai dengan sekarang sudah terrealisasi 50% dari 53. Jadi ada 3 kabupaten yang mendapatkan alokasi insentif fiskal sebesar total 53 miliar atau sekitar 17,8 atau 0,9 per masing-masing Pemda. Dan itu sudah direalisasikan tahap awal, tahap 1 50% di bulan Oktober. Kemudian dana desa ini juga secara kinerja turun sedikit dari 77,40% menjadi 77,12%, sehingga ini juga secara simultan anggaran turun, kemudian kinerjanya juga turun, sehingga mengalami kontraksi 3,29%. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk realisasi belanja pemerintah pusat tadi sudah kami singgung juga, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal secara total sudah mencapai 73,77%. Kemudian kalau kita lihat perbagian anggaran, tadi sudah disampaikan yang tertinggi adalah di Kepolisian RI, jadi ini ada 4 KL yang mendapatkan alokasi tertinggi. Kemenak itu mencapai 76,58%, kemudian KPU sudah mencapai 73,09%, dan BPS dengan realisasi atau kinerja tertinggi 79,71%. Nah, kalau instansi vertikal yang ini alokasi belanjanya termasuk dalam alokasi belanja pemerintah pusat, kalau kita breakdown per kabupaten kota atau per wilayah, itu Lampung Utara telah terrealisasi untuk akumulasi satker-satker yang ada di Lampung Utara telah terrealisasi 183,5 miliar atau 73,87%. Kemudian Waikanan ini konsisten, jadi satker-satker di wilayah Waikanan itu konsisten realisasi anggarannya tertinggi 75,71%, kemudian di Tulang Bawang 73,75%, di Tulang Bawang Barat 71,34%, dan di Mesuji 71,33%.
37%. Selanjutnya untuk transfer ke daerah, realisasi DBH sampai dengan 30 September telah mencapai 48,21% atau 54,9 miliar. Kemudian untuk DAU ini sudah realisasi 2,476 triliun atau 81,9%, 81,95%. Kemudian DAK gabungan dari DAK fisik dan non fisik ini terrealisasi 70,47% atau 869,9 miliar dari alokasi 1,2 triliun. Kemudian dana desa sudah mencapai 77,12 atau 534,959 miliar. Kalau kita lihat dari realisasi kinerja per kabupaten, untuk Lampung Utara sampai dengan 30 September realisasi transfer ke daerah telah mencapai 75,98% atau 1,088 triliun. Kemudian Tulang Bawang itu sudah mencapai 823,98 miliar atau 76,86%. Kemudian Waikanan ini 76,94% atau 887 miliar. Kemudian Mesuji 79,33% atau 538,8 miliar. Kemudian Tulang Bawang Barat ini yang paling tinggi kinerjanya 82,24% atau 597 miliar. Jadi Tulang Bawang Barat ini termasuk kabupaten dengan realisasi dana desa yang cepat. Kemudian juga demikian untuk DAU terutama yang spesifik grant itu juga yang paling cepat. Selanjutnya realisasi TKD sampai dengan 30 September 2023 untuk dana bagi hasil secara lebih detail. DBH pajak sudah terrealisasi 32,56 miliar. Kemudian untuk DBH SDA itu 22,36 miliar. Ada satu lagi untuk dana bagi hasil yang masih belum terrealisasi, yaitu dana bagi hasil untuk sawit. Jadi untuk sawit ini ada sekitar 31,19 miliar untuk 5 Pemda dan sampai dengan saat ini masih dalam proses realisasi. Kemudian dana alokasi umum untuk yang tidak ditentukan penggunaannya sudah terrealisasi 9 kali atau 9 bulan. Mohon maaf 10 kali 1,79 triliun. Kemudian bidang pendidikan untuk yang spesifik grant ada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan formasi P3K dan kelurahan. Pertama bidang pendidikan itu sudah terrealisasi 311 miliar, kesehatan 192 miliar, kemudian pekerjaan umum 176 miliar. Untuk bidang pendidikan ini masih ada 3 Pemda yang sampai dengan 30 September waktu itu belum realisasi. Kesehatan dan pekerjaan umum ada 2 Pemda yang belum realisasi. Namun sampai dengan saat ini atau sebelum 20 Oktober kemarin sudah terrealisasi untuk 100% bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Untuk pendanaan kelurahan ini sudah terrealisasi 5,6 miliar, ini 100% dicairkan dalam 2 tahap. Kemudian formasi P3K sampai dengan 30 September belum ada realisasi atau masih nol. Beberapa hari yang lalu sudah ada realisasi, yaitu untuk Kabupaten Mesuji yang realisasi di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan nanti kabupaten lain juga bisa segera menyusul. Kemudian untuk DAK fisik bidang pendidikan itu terrealisasi 89,32 miliar atau 68,87%. Kemudian bidang jalan sudah terrealisasi 64,8% atau 104 miliar.
Bidang kelautan dan perikanan ini sudah terrealisasi 417 juta atau 52,2%. Sedangkan bidang kesehatan 19,54 miliar atau 36,36%. Ini relatif kecil karena sebagian besar alokasi fisik di bidang kesehatan ini adalah rekomendasi sekaligus, jadi tidak bertahap. Kemudian di bidang pertanian 3,73 miliar atau 37,51%. Kemudian di irigasi ada terrealisasi 8,18 miliar atau 70% dari alokasi pagu. Saya lanjutkan. Untuk dana bantuan operasional satuan pendidikan sampai dengan 30 September itu sudah terrealisasi 290,89 miliar untuk BOS, dan ini meliputi 1.668 sekolah SD dan SMP untuk mengcover 282.787 siswa. Kemudian untuk BOP PAUD telah terrealisasi 28,79 miliar, ini mengcover 1.207 sekolah, 45.093 siswa. Kemudian juga BOP kesetaraan telah terrealisasi 8,77 miliar untuk 62 sekolah atau satuan pendidikan, di dalamnya banyak PKBM. Ini untuk 4.988 siswa. Nah, menurut data kami masih ada 12 satuan pendidikan yang tahap 1 itu sudah realisasi, tapi tahap 2 terindikasi belum terrealisasi. Jadi ada 2 untuk BOS, kemudian 9 dari PAUD, dan 1 dari pendidikan kesetaraan. Jadi masih ada 12 satuan pendidikan yang di tahap 2-nya itu tidak terindikasi atau belum terindikasi belum mencairkan jika dibandingkan tahap 1. Nah, BOS ini, dana ini ditransfer langsung dari rekening kas umum negara ke masing-masing sekolah. Nah, selanjutnya juga untuk BOK ini juga ditransfer. Untuk BOK Puskesmas ini ditransfer langsung ke rekening masing-masing puskesmas. Telah terrealisasi 60,92 miliar untuk 96 puskesmas. Ini sampai dengan 30 September sudah terrealisasi sampai dengan tahap 2. Dan sekarang sudah masuk beberapa yang sedang dalam proses untuk BOK Puskesmas tahap 3 di bulan Oktober ini. Kemudian untuk BOK Dinas untuk 5 kabupaten itu sudah terrealisasi 32,22 miliar atau 63,27%. Kemudian untuk DAK non-fisik lainnya, dana tunjangan guru untuk ASN daerah telah terrealisasi 199,41 miliar atau 54,95%. Kemudian untuk bantuan operasional keluarga bencana ini juga sudah terrealisasi 17,2 miliar. Kemudian dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMK telah terrealisasi 1,236 miliar. Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sudah terrealisasi 1,76 miliar atau 80%. Dana fasilitas penanaman modal sudah terrealisasi 1,23 miliar atau 60,88 miliar. Kemudian yang terakhir, dana ketahanan pangan dan pertanian telah terrealisasi 1,79 miliar atau 50% dari alokasi pagu. Selanjutnya untuk dana desa. Dana desa untuk reguler itu sudah terrealisasi 474,50 miliar. Kemudian untuk BLT sudah terrealisasi 60,46 miliar. Nah, dana desa ini meliputi 798 desa. Kemudian ada 1 desa yang tidak terrealisasi secara penuh selama setahun ini. Untuk dana desa itu juga ada alokasi tambahan dana desa sekitar 19 sampai 21% sesuai dengan besaran jumlah desa di masing-masing kabupaten. Jadi ada 165 desa dari 5 kabupaten yang mendapatkan
alokasi tambahan dana desa, dan masing-masing desa sekitar 139,642 juta. Di sekitar 139,6 juta itu untuk masing-masing desa, dan sampai dengan saat ini sudah terdapat 74 desa yang sudah merealisasikan dana tambahan, yaitu dari Lampung Utara dan Tulang Bawang. Nah, adapun untuk yang dana desa reguler, kalau kita potret sampai dengan hari ini, itu sudah terrealisasi 501 desa dari 798 atau 797, karena satu tidak cair, jadi masih kurang 282 desa lagi. Dan ini adalah tahap terakhir atau tahap 3 untuk reguler. Adapun untuk BLT itu untuk triwulan 3 itu sudah terrealisasi 731 desa, dan masih ada 67 desa yang belum terrealisasi untuk BLT tahap 3. Nah, untuk BLT tahap 4 atau triwulan 4 itu sudah terrealisasi 93 desa, dan ini semuanya dari Tulang Bawang Barat. Jadi untuk Tulang Bawang Barat ini BLT-nya sudah tuntas sampai dengan triwulan 4, tinggal 5 desa yang terkait dengan dana desa reguler, juga satu lagi dana desa untuk yang tambahan. Jadi untuk dana desa tambahan mudah-mudahan bisa segera dipenuhi persyaratan untuk bisa terrealisasi, termasuk juga BLT tahap 3 yang sudah lewat, karena Oktober ini sebenarnya sudah masuk tahapan untuk pencairan BLT triwulan 4. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami informasikan terkait dengan kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Kota Bumi yang meliputi 5 Pomda, dan untuk satuan kerja instansi vertikal itu terdiri dari 95 satuan kerja vertikal. Demikian Bapak sekalian yang bisa saya informasikan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.